Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afia Indra Nurrahmawati, NIM 5022200003 dari kelas MPIA semester 1. Saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul THM sebagai proses peningkatan mutu yang berkelanjutan. Di sini yang akan saya bahas yaitu yang pertama, bagaimana karakteristik total quality management. Yang kedua, bagaimana konsep mutu pendidikan. Yang ketiga, bagaimana peningkatan kualitas berkelanjutan. Yang keempat, bagaimana strategi proses peningkatan berkelanjutan. Yang kelima, apa saja faktor penghambat implementasi THM dalam meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya, karakteristik THM. Pada dasarnya, sekolah bermutu itu memiliki 5 karakteristik yang didasarkan pada keyakinan sekolah seperti kepercayaan, kerjasama, dan kepemimpinan. Yaitu yang pertama, fokus pada customer. Sekolah memiliki customer internal dan eksternal. Customer internal itu adalah orang tua, guru, siswa, administrator, staf, dan dewan sekolah yang berada di dalam sistem pendidikan. Sementara customer eksternal adalah masyarakat, perusahaan, keluarga, militer, dan perguruan tinggi yang berada di luar organisasi, namun memanfaatkan output proses pendidikan. Yang kedua, keterlibatan total. Setiap orang itu harus berpartisipasi dalam transformasi mutu. Mutu bukan hanya tanggung jawab dewan sekolah atau pengawas, tetapi mutu itu merupakan tanggung jawab semua pihak. Yang ketiga, pengukuran. Bidang ini justru yang sering gagal dilakukan di sekolah. Secara tradisional, ukuran mutu atas keluaran sekolah adalah prestasi siswa. Ukuran dasarnya adalah hasil ujian. Bila hasil ujiannya bertambah baik, maka mutu pendidikan pun membaik. Yang keempat, komitmen. Para pengawas sekolah dan dewan sekolah harus memiliki komitmen pada mutu. Bila mereka tidak memiliki komitmen, proses transformasi mutu tidak akan dapat dimulai, karena kalaupun dijalankan pasti gagal. Setiap orang perlu mendukung upaya penuh. Yang kelima, perbaikan berkelanjutan. Konsep dasar mutu adalah segala sesuatu yang dapat diperbaiki. Menurut filosofi manajemen lama, kalau belum rusak, janganlah diperbaiki. Mutu didasarkan pada konsep bahwa setiap proses dapat diperbaiki dan tidak ada proses yang sempurna. Menurut filosofi manajemen yang baru, bila tidak rusak, perbaikilah. Karena bila Anda tidak melakukannya, orang lain pasti melakukannya. Inilah konsep perbaikan berkelanjutan. Yang akhir-akhir ini, konsep manajemen mutu sangat berkembang dan banyak diterapkan khususnya dalam dunia pendidikan. Terdapat 4 alasan utama THM harus diterapkan di lembaga pendidikan. Yang pertama, para pendidik bertanggung jawab terhadap bisnis mereka karena para pendidik itu merupakan faktor utama bagi peningkatan sekolah. Yang kedua, pendidikan membutuhkan proses pemecahan masalah yang peka dan fokus pada identifikasi dan penyelesaian penyebab utama yang menimbulkan masalah tersebut. Yang ketiga, organisasi sekolah harus menjadi model organisasi belajar semua organisasi. Yang keempat, sangat mungkin bahwa melalui THM itu di sekolah-sekolah orang-orang dapat menemukan mengapa sistem pendidikan yang ada saat ini tidak berjalan dengan baik. Penerapan THM mungkin dapat memberikan sistem yang lebih baik. Yang kedua, penjelasan yang kedua yaitu konsep mutu pendidikan. Itu ada pengertian mutu pendidikan, indikator mutu pendidikan, dan prinsip-prinsip mutu pendidikan. Pengertian mutu pendidikan menurut Crosby, mutu adalah sesuai yang disyaratkan atau distandarkan, yaitu sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan, baik itu inputnya, prosesnya, maupun outputnya. Dalam konsep Deming, pendidikan yang bermutu itu adalah pendidikan yang dapat menghasilkan keluaran baik pelayanan dan lulusan yang sesuai kebutuhan atau harapan pelanggan pasarnya. Menurut
Mutu menurut Carvin, sebagaimana dikutip oleh Nasution, adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk manusia atau tenaga kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan konsumen. Adapun menurut Sudarwan, Danin mutu pendidikan mengacu pada masukan, proses, luaran, dan dampaknya. Mutu masukan dapat dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, kondisi baik atau tidaknya masukan sumber daya manusia seperti kepala sekolah, guru, laborat, staf, tata usaha, dan siswa. Kedua, yaitu memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, buku-buku, kurikulum, terus sarana dan prasarana, sekolah dan lain-lainnya. Yang ketiga, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang perangkat lunak seperti peraturan, struktur organisasi, dan deskripsi kerja. Yang keempat, mutu masukan atau bersifat harapan dan kebutuhan seperti visi, motivasi, ketekunan, dan cita-cita. Indikator mutu pendidikan. Indikator atau kriteria yang dapat dijadikan tolak ukur mutu pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada hasil akhir pendidikan, yang kedua hasil langsung pendidikan, yang ketiga proses pendidikan, yang keempat instrumen input, alat berinteraksi dengan raw input atau siswa, yang kelima raw input dan lingkungan yaitu siswa. Prinsip-prinsip mutu pendidikan. Ada beberapa prinsip yang perlu dipegang dalam menerapkan program mutu pendidikan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan mutu pendidikan menurut kepemimpinan profesional dalam bidang pendidikan. Manajemen mutu pendidikan ini merupakan alat yang dapat digunakan oleh para profesional pendidikan dalam memperbaiki sistem pendidikan bangsa kita. Yang kedua, ketidakmampuan para profesional pendidikan dalam menghadapi kegagalan sistem yang mencegah mereka dari pengembangan atau penerapan cara atau proses baru untuk memperbaiki mutu pendidikan yang ada. Yang ketiga, peningkatan mutu pendidikan harus melalui loncatan-loncatan. Norma dan kepercayaan lama harus dirubah. Sekolah harus belajar bekerja sama dengan sumber-sumber yang terbatas. Para profesional pendidikan harus membantu para siswa dalam mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan guna bersaing di dunia global. Yang selanjutnya, yang keempat, uang bukan kunci utama dalam usaha peningkatan mutu. Mutu pendidikan dapat diperbaiki jika administrator, guru, staf, pengawas, dan pimpinan kantor Dignas pengembangan sikap yang terpusat pada kepemimpinan, teamwork, kerjasama, akuntabilitas, dan rekognisi. Uang tidak menjadi penentu dalam peningkatan mutu. Yang kelima, kunci utama peningkatan mutu pendidikan adalah komitmen pada perubahan. Jika semua guru dan staf sekolah telah memiliki komitmen pada perubahan, pimpinan dapat dengan mudah mendorong mereka menemukan cara baru untuk memperbaiki efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan pendidikan. Yang keenam, para profesional pendidikan yang kurang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam menyiapkan para siswa memasuki pasar kerja yang bersifat global. Ketakutan terhadap perubahan atau takut melakukan perubahan akan mengakibatkan ketidakketahuan bagaimana mengatasi tuntutan baru. Yang ketujuh, program peningkatan mutu dalam bidang komersial dapat dipakai secara langsung dalam pendidikan, tetapi membutuhkan penyesuaian dan penyempurnaan. Yang kedelapan, salah satu komponen kunci dalam program mutu adalah sistem pengukuran. Pembahasan yang ketiga yaitu peningkatan kualitas berkelanjutan. Implementasi THM merupakan salah satu langkah dalam rangka membangun dan mengembangkan sistem manajemen kualitas. Setelah program implementasi sistem manajemen kualitas, langkah berikutnya adalah peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Istilah peningkatan kualitas mengacu pada konsep Kaizen di Jepang. Kaizen itu adalah suatu istilah dalam bahasa Jepang yang dapat diartikan sebagai perbaikan terus-menerus atau perbaikan berkelanjutan. Perbaikan secara terus-menerus dan berkesinambungan ini dimulai dengan pengembangan tim dan harus didukung oleh tim kerja.
Dalam hal ini, perbaikan bersifat sedikit demi sedikit atau step by step improvement. Adapun tahapan dalam melaksanakan peningkatan kualitas berkelanjutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan proyek peningkatan spesifik. Yang kedua, meninjau ulang praktek-praktek manajemen. Yang ketiga, menetapkan sistem tindakan korektif. Dan yang keempat, melakukan proses audit terhadap sistem manajemen kualitas. Yang keempat, pembahasan yang keempat yaitu strategi proses peningkatan berkelanjutan. Hubungan antara operasi dan kebutuhan pelanggan serta pemfokusan sumber daya semua bagian dalam organisasi secara terpadu dan sinergi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan telah dikembangkan oleh Edward Deming melalui apa yang ia sebut dengan siklus Deming. Siklus Deming ini merupakan model perbaikan berkesinambungan yang terdiri atas 4 komponen secara berurutan. Komponen-komponen tersebut adalah yang pertama, plan atau mengembangkan rencana perbaikan, yaitu rencana perbaikan itu disusun berdasarkan 5W1H, prinsip 5W1H, yaitu what, why, how, when, dan where, dan 1H yaitu how, yang dibuat secara jelas dan terperinci, serta menetapkan sasaran dan target yang harus dihadapi. Yang kedua, do, melaksanakan rencana, yaitu pelaksanaan rencana itu dilakukan secara bertahap, mulai dari skala kecil dan pembagian tugas secara merata sesuai dengan kapasitas dan kemampuan personil. Selama dalam melaksanakan harus dilakukan pengendalian, yaitu mengupayakan agar seluruh rencana yang dilaksanakan dengan sebaik mungkin agar sasaran itu dapat tercapai. Yang ketiga itu cek atau study, atau memeriksa atau meneliti hasil yang dicapai, yaitu memeriksa atau meneliti merujuk kepada penetapan apakah pelaksanaannya berada dalam jalur sehingga sesuai dengan rencana. Tahap ini juga memantau kemajuan perbaikan yang direncanakan. Yang keempat, action, melakukan tindakan penyesuaian bila diperlukan, yaitu penyesuaian berkaitan dengan standarisasi prosedur baru guna menghindari timbulnya masalah yang sama atau penetapan sasaran baru bagi perbaikan berikutnya. Yang kelima, itu faktor-faktor penghambat implementasi THM dalam meningkatkan mutu pendidikan. Ada beberapa faktor penghambat implementasi total quality management dalam meningkatkan mutu pendidikan. Faktor-faktor yang menjadi penghambat antara lain yang pertama, terbenturnya jadwal atau waktu kegiatan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, sistem birokrasi keuangan yang masih terpusat atau tersentral. Yang ketiga, faktor lain lagi yang yaitu berasal dari siswa. Faktornya terdiri dari 3 itu. Ada faktor terbenturnya jadwal atau waktu kegiatan satu dengan yang lainnya. Yang maksud di sini yaitu ini tuh terjadinya karena banyaknya program kegiatan yang dibuat oleh masing-masing bidang. Sebenarnya pembuatan program-program ini tidak lain bertujuan untuk meningkatkan kualitas atau mutu peserta didik. Tetapi program yang dibuat atau direncanakan terlalu banyak, akibatnya jadwal atau waktu kegiatan yang sudah terencana dengan baik pada masing-masing bidang seringkali terbenturan atau cross dengan kegiatan yang lainnya, sehingga program-program kegiatan yang sudah dibuat tidak berjalan dengan efektif sesuai yang diharapkan. Faktor yang kedua yaitu sistem birokrasi keuangan yang masih terpusat atau tersentral. Maksudnya di sini yaitu tidak dapat dipungkiri bahwa dana merupakan salah satu faktor terpenting dalam peningkatan mutu pendidikan. Karena dana adalah tonggak dari berjalannya pengelolaan atau dan pemeliharaan madrasah. Dengan adanya sistem birokrasi keuangan yang terpusat, sehingga lembaga juga tidak leluasa dalam membuat program-program, khususnya program dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang terakhir, yang ketiga, faktor lain lagi yaitu berasal dari siswa. Maksudnya di sini yaitu dengan adanya program peningkatan mutu, yaitu integrasi atau unit sekolah dengan pondok dalam rangka pengawasan peserta didik selama 24 jam, ada kendala yang dihadapi dalam menjalankan program tersebut, yaitu
Siswa tidak semuanya menetap di lingkungan pondok, sehingga tidak bisa mengawasi semua siswa selama 20 jam. Akibatnya, siswa di luar pondok tidak mendapatkan bimbingan tambahan, seperti siswa menetap di pondok, padahal bimbingan tambahan di pondok itu juga mendukung terhadap proses peningkatan mutu pendidikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kekhilafan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.